Ya, bukan cuma 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan, tapi sampai hari ini Roh Kudus terus tercurah bagi setiap hidup kita. Saya itu hari ini mari datang dengan penuh kerinduan akan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang penuh atas setiap kita sore hari ini, biar Dia pimpin hidup kita. Kita akan awali ibadah kita dalam doa. Kita satu hati tunduk kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat minggu yang indah, hari yang indah kami boleh ada di tempat ini, boleh beribadah bersekutu dengan Engkau. Biar hari ini Tuhan, setiap kami yang datang, Kau dapati kami punya satu tujuan, yaitu kami mau bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hari ini kami memperingati pencurahan-Mu. Biarlah hari ini kami minta Kau lebih sungguh lagi bekerja dalam hidup setiap kami. Menyatakan kuasa-Mu, menyatakan lawatan dan penyertaan-Mu lebih sungguh lagi dalam kami. Bapak, kami lepaskan berkat atas ibadah kami, biar dari awal sampai akhir benar-benar ibadah ini penuh hadirat-Mu. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan yang dijagai, menyertai siap mereka, sampaikan di tempat ini dengan baik, supaya mereka boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami di malam hari ini. Mari setiap kita yang siap memulai ibadah kita sama-sama dengan saya katakan Amin. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Ya, hari ini pas hari pencurahan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya. Kita mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar ya. Apa tandanya kalau kita ini milik Kristus? Yang pagi gak boleh jawab ya? Bukan? Bukan. Saya tanya tandanya, bukan ayatnya, Bu. Ya, tandanya. Tandanya kalau saudara ini adalah milik Tuhan. Ayo singer kita. Pemain musik, pemain musik. Pertanyaannya diulang lagi ya. Apa tandanya kalau kita ini milik Kristus? Apa tandanya? Iya. Berarti perlu belajar lagi saudara ya. Perlu belajar lagi. Bahwa kita ini milik Kristus, tandanya ada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Betul nggak saudara? Kalau tidak punya Roh Allah, saudara berarti bukan milik Kristus. Karena Roh Allah, saat saudara diurapi dengan Roh Kudus, di situ saudara sudah menjadi miliknya Kristus. Saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan dan berani bersaksi, ya. Kalau miliknya Kristus itu berani bersaksi, ya. Wah, kayak misalnya anak saya membanggakan saya sebagai mamanya. Oh, mamaku tuh cantik loh, gitu ya. Gitu ya, haleluya. Ya seperti itu. Berani bersaksi untuk orang tuanya, ya. Kita pun demikian ya saudara. Saat kita menjadi milik Kristus, kita berani bersaksi tentang kuasa Tuhan. Bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan, ya. Saya acung jempol sama Bu Suci ya. Bu Suci ini tidak pernah bicara ya, tapi tiba-tiba kemarin itu bersaksi. Saya sampai kaget loh saudara. Wow, luar biasa. Berarti kalau kita mengikut Kristus, berarti memang ada kemajuan ya saudara. Ada naik tingkat lah, bukan tambah lama tambah merosot ya. Saya sangat bersyukur bahwa kalau kita ada kemajuan, berarti kita ini sudah milik Kristus yang benar-benar luar biasa ya, yang dipakai Tuhan. Jadi saat ada Roh Kudus dalam diri kita, kita mampu, kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan, untuk melawan kedagingan kita ya. Roh Kudus itu selalu menjadi alarm buat kita, betul nggak saudara? Kalau misalnya berbohong, oh dosa itu tadi Rek, minta ampun sama Tuhan ya. Atau Roh Kudus mengingatkan kita, ini kamu harus mengambil jalan yang sebelah kiri, putusan harus mengambil yang sebelah kiri, seperti itu Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus membuat kita melawan kedagingan kita. Roh Kudus memberi kuasa kita untuk mengusir setan. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengalahkan dosa. Amin, amin saudara, amin. Jadi kita bisa menikmati
janji-janjinya Tuhan, bahkan kuasanya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Betul nggak saudara? Misalnya saudara diberkati dengan luar biasa, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya. Saya baca di grup itu ya, dia bilang pada saat dia sakit, rumah yang dia tinggali rumah sakit saudara, bukan rumah yang harganya sampai miliaran atau triliunan, tapi rumah yang dia tinggalin adalah rumah sakit. Dia punya mobil mewah banyak, tapi pada saat dia meninggal, dia cuma naik mobil ambulan. Mobil yang mahal 100 M, berapa M itu tidak dipakai saudara. Betul nggak saudara? Karena nggak cukup ya bawa peti matinya ya. Ya luar biasa ya. Sore hari ini kita ada anggur perjamuan kudus, mengingatkan kita lagi bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar ya. Untuk ayatnya Yesaya 36 ayat 27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan memberikan hidup di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup mengikut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin kita, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapannya Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Supaya apa saudara? Supaya saudara itu terus menjadi miliknya Kristus. Amin saudara. Jadi urapan Roh Kudus pada sore hari ini saudara bisa rasakan, saudara bisa pegang terus ya, supaya jangan lepas ya, supaya saudara tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga saudara dapat menikmati semua janji Tuhan dan kebaikannya Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Bahwa Roh yang hidup itu tinggal dalam hati kita.
berserah penuh di hadiratmu. Ambil seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Sembah Yesus yang hidup. Sembah Raja di atas segala raja. Kami telah menyembah Royaku. Sembah Kami Yesus. sembah Berserah kepada Ya Yesus. Allah, Roh Biar Kudus, Tuhan ambil alih. Roh yang hidup Tuhan, Roh yang hidup Yesus, penuh atas setiap kami, penuh atas hidup kami. Mari lawan setiap kami buka hati kami, kami buka hati kami, biar Roh-Mu bekerja Tuhan, biar Roh-Mu menjamah kami, biar Roh-Mu memenuhi kami, oh Yesus Tuhan. Shikira bara 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 kaya
kami nantikan Engkau Roh Kudus. Kami rindukan Engkau penuh atas setiap kami. Kami tahu Engkau pribadi yang setia. Kau pribadi yang telah dijanjikan sebagai penolong bagi setiap kami. Seperti firman Tuhan berkata, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku pergi ke surga, tapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang setia, dan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan setiap kami, teguhkan setiap kami, kuatkan setiap kami. Sebab kami tahu Kau bukan pribadi yang berbeda dengan Allah kami. Kau adalah Allah, Kau adalah Tuhan, Kau adalah pribadi yang kami perlu, Roh Kudus. Mari buka hatimu lebih sungguh Bapak Saudaraku. Biarkan kuasanya hari ini mengalir. Biar kuasanya menjamah Kau sore hari ini. Ora bashikira bara bara bara. Kira bashikira bara bara bara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Segenap hati nantikan Dia, katakan mengalirlah kuasa Roh. Mari mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Kami menantikan Engkau, kami menantikan Engkau. Sekali lagi lebih sungguh Bapak Ibu jemaat katakan, mengalirlah ya Tuhan di tempat ini.
Engkau Allah kami yang tak tinggalkan kami, Engkau Allah penolong setiap kami. Sebab Roh Kudus, berikan hari ini kami bersuka akan pekerjaan-Mu, dan biarlah kiranya Roh Allah tetap menyala-nyala di tempat ini. Kami siap bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Yang siap bersuka cita bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Bapak Ibu, nah percaya tepuk tangan bersama-sama. Go. Kuasanya, kasihnya, dan sukacitanya ada dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Saudaraku. Anggur baru dicurahkan bagi setiap kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
Sukacita Tuhan ada tengah-tengah kita, amin. Kita semakin bersuka cita karena kita akan segera mendengarkan ini yang ditunggu-tunggu, penampilan choir dari WBI Tambak Rejo. Bentar ya, tunggu sebentar ya, lagi cari catatannya kayaknya. Korpean ya.
Tepuk tangan buat ibu-ibu WWI. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati dengan lagunya Bapak Ibu. Yang mau mendengarkan lagu ini bisa lihat di YouTube-nya Betani Tambak Rejo ya, betul ya. Itu direkam soalnya. Cari judulnya Apinya Apinya Apinya. Ya. Soalnya yang ingat di kepala saya cuma apinya, apinya, apinya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu WBI. Haleluya. Biar hari ini beneran api Tuhan penuh atas setiap kita, amin. Membakar hati-hati yang mulai undur, membakar hati-hati yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Biarkan hari ini api Tuhan itu yang membakar hati kita sekali lagi. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dengan firman-Nya. Biarkan pribadi Tuhan, biarkan hadirat Tuhan. Dia menguatkan setiap kita kembali, mengingatkan betapa kita perlu Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biar kau ditinggikan Yesus, kau dimuliakan Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Segenap hati dengan penuh kerinduan katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus.
setiap kami malam hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami mau dekat dengan Engkau ya Roh Kudus. Di hadirat-Mu Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh rindu selalu dekat denganmu, di dalam hadirat-Mu. Saudara sekali kita pagi berdiri bersama-sama, kita sambut firman-Nya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh rindu selalu dekat denganmu, kita di hari Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hari. Katakan rindu selalu Tuhan. Oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hari. Sekali lagi rindu padamu. Oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Ya Tuhanku Yesus, ya Allah Bapakku, ya Allah Roh Kudus, apa berdoa mengucap syukur karena kemudahan dan berkat-Mu hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Engkau yang memberkati hamba-Mu, menutup bungkusan-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu dan seluruh harta benda dan berjaya Kau bersama hamba-Mu dan tembok api yang menyala-nyala. Berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu di akan gembala-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan semuanya boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyerahkan hati-Mu. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan supaya apa yang hamba sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Sertai hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan apa hikmat dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semuanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan iman kita katakan Shalom. Silakan duduk. Satu orang diangkat, bantu baca ayat. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas mengenai berkat. Siapa yang gak senang berkat? Siapa yang gak senang berkat? Gak kelem kayak mampu loh. Semua minta diberkati. Semua minta diberkati. Hari ini kita belajar apa itu berkat dan bagaimana sudut pandang Tuhan mengenai berkat itu Bapak Ibu. Jadi supaya pengajaran kita ini gak boleh buta Bapak Ibu. Istilahnya orang yang mengajar, wah pulanglah terimalah 100 kali lipat, pulanglah terima 1000 kali lipat. Padahal di dalam Alkitab Tuhan itu menspesifikkan apa yang harus dilakukan kalau engkau ingin menerima berkat dari Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya malam hari ini, Bapak Ibu mau nggak terima berkat dari Tuhan? Mau nggak? Serius, nggak mau kayak aku tak tahu poin. Ayo, kamu angkat tangan. Ini tak joding. Yang itu nggak mau Tuhan.
tambah no kecawan. Wes. Semua mau? Oke. Ada satu ayat yang menarik, saya pernah bahas ini beberapa kali, Matius 11 ayat yang kelima. Ya. Matius 11 ayat kelima. Matius 11 ayat yang kelima. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu kalau lihat dalam perikop ini yang ngomong bukan orang lain, tapi yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu. Semuanya ini terjadi secara instan. Bapak Ibu perhatikan. Kepada yang buta jadi kusta jadi sembuh, tahir. Tuli mendengar, mati bangkit. Yang miskin menjadi loh, jadi ini yang miskin jadi loh, biasanya ajarannya apa? Yang miskin diperkaya. Kawan lo ayatnya. Kawan serius kawan. Makanya lagu itu benar apa salah? Makanya orang kalau ngajar yang miskin siapa sih ngomong? Kepada yang miskin diberitakan kabar. Pertanyaannya, saya pernah bahas ini, bikin orang miskin jadi kaya sama orang mati jadi hidup, lebih susah mana Bapak Ibu? Lebih susah mana? Lek gak percaya, saiki malam ini video biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Tetap mati, ngisi-ngisi nih Bapak Ibu. Berarti angel loh, bangkitkan orang mati jadi hidup, angel apa gampang? Angel. Tapi kenapa yang mati jadi bangkit? Dan kenapa yang miskin kok gak diperkaya Bapak Ibu? Tapi kepada yang miskin diberitakan apa? Berarti Tuhan minta apa? Berkat ini datangnya dalam proses. Semua mujizat ini terjadi secara instan Bapak Ibu. Buta melihat, lumpuh jalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati pun, orang mati Bapak Ibu, bangkit. Instan, gak pakai lama, gak pakai proses, gak pakai nunggu 40 hari, nunggu diajari, mati langsung bangkit. Tapi kepada yang miskin, disuruh proses Bapak Ibu. Makanya di ayat lain, orang yang pengen cepat kaya biasanya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena akar segala kejahatan adalah padahal Alkitab sudah ngajar nomor 1 apa? Cintailah siapa? Ve'ahavta et Adonai Eloheka behol levaveka ubehol nafsecha ubehol meodeka. Cintamu cuma buat satu. Cintailah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap kekuatan. Nah, kenapa kalau masalah berkat ini Tuhan gak buat secara instan Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa? Bisa gak Tuhan buat engkau jadi kaya dalam satu hari? Wah, kaya balik telapak tangan kalau Tuhan mau. Betul gak? Betul gak? Bisa gak Tuhan? Oh, moro-moro itu rezeki. Siapa sih? Moro-moro diangkat anak sama konglo, ya kan? Weh, ada konglo lihat stasi. Wih, seneng aku angkat anak. Besok terima 1 triliun, woi. Mau kurang, 5 triliun, woi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, betul kan? For God there is nothing impossible. Bahkan kalau di luar sana ada orang yang satu hari tiba-tiba kaya. Kemarin kan tiba-tiba kaya menang undian lotre itu 300 juta dolar, setara 4,8 triliun rupiah. Satu hari, satu hari Pak. Bisa nggak Tuhan buat seperti itu? Bisa. For God nothing is impossible. Tapi pertanyaannya bukan Tuhan bisa atau tidak. Pertanyaannya Tuhan mau atau tidak. Kenapa Tuhan gak mau Bapak Ibu? Karena kalau proses itu datangnya dengan instan, engkau pasti apa? Lupa sama Tuhan. Kalau engkau berproses seperti Daud yang mulai dari bawah Bapak Ibu sampai ke atas, Bapak Ibu sampai dikatakan apa? Daud ini raja yang paling mencintai Tuhan. Bahkan
Bahkan setelah Daud tidak ada raja yang lebih mencintai Tuhan daripada Daud. Siapa raja yang tiba-tiba kaya? Salomo. Siapa lagi tokoh di dalam Alkitab yang tiba-tiba diberkati tanpa proses? Saul. Siapa lagi? Samson. Bapak Ibu lihat, semuanya yang tiba-tiba diberkati secara instan. Endingnya gimana? Tapi semua yang merangkak dari bawah, berproses bersama dengan Tuhan. Kokoh nggak mudah sih? Yes. Dan hari ini kita akan belajar apa berita baik itu, apa yang Tuhan beritakan kepada orang miskin, supaya kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Yang pertama Bapak Ibu, don't ever put in your head, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang butuh engkau. Ini kabar baik pertama Bapak Ibu. Jangan pernah mengira Tuhan yang butuh engkau. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Yes. So kabar baik yang pertama, saya nggak tahu posisi atau kondisi Bapak Ibu, tapi apapun itu, belajar mulai sekarang, jangan pernah beranggapan Tuhan yang butuh engkau. I say this multiple times. Karena bagi Tuhan, mau pakai siapa saja, mau memberkati siapa saja, itu perkara mudah bagi Tuhan. Betul nggak? Bahkan sampai ini loh, Tuhan bilang apa? Kalau orang ini diam, batu ini tak suruh berteriak. Bapak Ibu bayangkan, batu bisa disuruh berteriak. Berarti kan bagi Tuhan, kalau mau pakai siapa saja, mau pakai bukan siapa saja, apa saja yang Tuhan perlu, for God there is nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah ketika engkau sekarang melayani Tuhan, baik itu engkau sebagai diaken, engkau sebagai pemain musik, engkau sebagai gembala, jangan pernah berpikir, oh kalau nggak ada aku, nggak jalan. Wah, kalau aku nggak berkati gereja ini nggak akan jalan. Waduh, pemain SMP mana Bapak Ibu, saya lihat kasusnya wakai Bapak Ibu. Justru kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberkati untuk rumah Tuhan, kita ini sih mesti makasih sama Tuhan. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku makasih sudah dikasih kepercayaan ini. Karena untuk dapat kepercayaan Tuhan, itu gak gampang. Baik proses Bapak Ibu. Jadi kalau kau bisa sudah melayani tempat ini, sitik-sitik ngambek Bapak Ibu, wah wes, aku gak pelayanan-pelayanan, gak sembahyang-sembahyang. Itu mindsetmu, Tuhan yang butuh engkau. Betul gak? Kalau engkau punya mindset, aku yang butuh Tuhan, engkau gak akan gitu. Kalau engkau punya mindset, aku yang butuh Tuhan, whatever it takes, apapun yang dibutuhkan, saya tetap nempel sama Tuhan. Betul gak? Wah, Bu Gembala lewat gak nyopong, kelelek. Soking, waduh, Bu Gembala sombong. Minggu depan gak gereja. Apa aku gak gereja-gereja? Sing butuh Tuhan kamu apa Tuhan yang butuh kamu? Kamu butuh Tuhan apa Tuhan butuh kamu? Tuhan ngomong apa? Kalau mereka ini diam, batu ini saya suruh berteriak. Ya. Oleh kalau dong aku gak iso pujian penyembah yang baik orang musik. Itu pola berpikir yang Bapak Ibu minta Tuhan butuh engkau. Dan percayalah, itu bukan kabar baik Bapak Ibu. Kasusnya wes bahagia Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu mulai berpikir Tuhan yang butuh aku, bukan aku yang butuh Tuhan. Di situ Bapak Ibu akan lihat bedanya. Contoh.
contoh yang menarik, Lukas 19 ayat 24 sampai 26. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Orang yang 1 mina ini berpikir tuannya yang butuh dia untuk mengelola duitnya, betul nggak? Hasilnya apa? Yang 1 mina diambil, ditambahkan kepada yang sudah punya 10. Makanya saya bilang, di dalam Tuhan, semakin engkau dipercaya Tuhan, kalau engkau semakin mengelola, engkau akan semakin diberkati. Ini bedanya Alkitab kita dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain kan roda kehidupan seperti apa? Kehidupan itu seperti apa? Roda yang, tapi di Alkitab kita, semakin engkau diberkati Tuhan, kalau engkau bisa semakin dipercaya, maka engkau semakin dipercaya lagi. Itu bedanya. Makanya kitab kita kalau dibandingkan dengan kitab lain yang sama, Bapak Ibu. Makanya saya pernah bilang, tidak pernah ada yang ngomong, oh semua agama itu sama saja. No, this is different, Bapak Ibu. Ini beda. Ini beda. Jadi kalau engkau berpikir Tuhan yang butuh engkau, 1 mina itu akan diambil dari dan dipindahkan ke Bapak Ibu. Berapa banyak pengusaha di sini yang di-replace sama Tuhan ketika dia ngomong, oh Tuhan yang butuh aku gak mau nyumbang ini, aku gak mau. So many cases Bapak Ibu, bagi Tuhan bikin pengusaha besar jadi kecil, kecil jadi besar. Ketika yang lain tiba-tiba minggir, Bapak Ibu lihat sendiri, rumah Tuhan ini tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan bilang apa? Kalau mereka diam, batu ini loh bisa teriak. Berarti siapa? Kau gak ngasih, gak mau memberkati rumah Tuhan, silakan. Siapapun bisa aku pakai, betul gak? Jadi kalau engkau dipakai Tuhan, ini rahasia yang banyak orang gak tahu. Engkau bisa dipakai Tuhan, engkau dipakai Tuhan bisa memberkati rumah Tuhan. Bukan engkau harus semakin tinggi hati, tapi semakin engkau nunduk. Oh iya Tuhan, siap. Bapak Ibu lihat ajudan saya kalau tadi ketemu begini, siap. Bapak Ibu kalau ketemu Tuhan sama. Perhatikan, wah, ketemu Tuhan, no matter who you are, siapapun engkau. Kalau Tuhan sudah ngomong, siap, bisa ngasih buat rumah Tuhan, siap, jalankan. Ya ada, kita ini ajudannya Tuhan, ya kan? Kita ini pembantunya Tuhan. Kalau engkau bisa memberkati untuk rumah Tuhan, engkau bisa melayani untuk rumah Tuhan. Duit, lakukan itu dengan perasaan aku yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh aku. Saat Bapak Ibu mulai punya pikiran Tuhan yang butuh aku, disitulah 1 minamu diambil ke orang yang punya 10. Apa banyak Bapak Ibu yang kita udah lihat. Contoh lagi, 1 Raja-Raja 11 ayat 11 dan 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Yes, ini ketika bagian Salomo diambil oleh Tuhan. Jadi berita baik yang pertama, baik bagi yang melayani, yang belum melayani, apalagi yang sudah melayani. Ingat pesan Tuhan, jangan kira Tuhan yang butuh engkau, tapi engkau, kita ini yang butuh Tuhan.
Amin. Yang kedua, berita baiknya apa? Berita baik yang diberikan yaitu jaga ucapan. Yesaya 55 dan ke-11, bahasa Indonesianya dulu, Alkitab biasa. Yesaya 55 yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam bahasa Indonesianya, Bapak Ibu kalau lihat, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Mulutkunya siapa? Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu tahu nggak dalam bahasa aslinya apa? Ini bukan firman. Dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata devari, atau artinya perkataanku atau kata-kataku, perkataanku lah. Jadi artinya apa? Baca lagi dalam bahasa aslinya ya. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Istilahnya apa? Tuhan kalau ngomong pasti jadi. Sekali lagi, Tuhan kalau ngomong pasti jadi. Perkataan Tuhan itu hidup. Nah, kita ini siapa tuh? Kita ini siapa? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Kita punya karakter dan sifat yang sama dengan Allah. Kalau lupa saya ingatkan lagi Kejadian 1 ayat 2 kan, bahasa asli. Kejadian 1 ayat 2. Yes. Poin-poin aja. Yes. Saya bacakan bahasa Ibraninya dulu. Vayomer Elohim naase Adam bet salmenu kitmuteinu. Mari kita membuat Adam, ini bahasa aslinya. Bukan manusia ya. Mari kita membuat Adam menurut gambar dan rupa kita. Makanya suatu saat nanti kita akan bahas Tritunggal. Allah Tritunggal itu memang benar ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Makanya dari awal disebutkan apa? Mari kita membuat Adam menurut gambar dan rupa saya atau kita. Kita. Banyak orang yang sadar ini. Suatu saat nanti kita akan belajar mengenai Tritunggal. Nah, jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau Allah ngomong pasti terjadi. Kalau kita ngomong berarti juga akan terjadi. Bedanya apa? Kalau kayak Allah ini bahasa sehari-harinya, aslinya kita ini miniaturnya Bapak Ibu. Contoh-contoh next. Karena saya suka mobil next. Ilustrasinya. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat gambar, biasa kan mobil yang asli selalu ada miniaturnya Bapak Ibu, ya kan? Dan miniatur kalau yang bagus Bapak Ibu, bentuk rodanya, interiornya, bahkan detailnya itu mirip semua. Yes. Jadi kita ini sama seperti miniaturnya Tuhan. Kalau Tuhan mengucapkan sesuatu pasti terjadi. Berarti apa yang kita ucapkan juga punya kuasa. Makanya ada ditulis di dalam Perjanjian Baru, salah satu nabi yang terkenal ngomong apa? Seseorang yang bisa mengendalikan lidah apa? Ada yang tahu? Menjaga kehidupan Allah. Istilahnya kalau kamu bisa mengontrol lidahmu, hidupmu itu terkendali gitu. Yes.
Karena ucapan kita ini punya kuasa, Bapak Ibu. Makanya kalau ditanya, dan ini nanti kita akan semakin belajar ya. Makanya kalau ditanya, gimana kerjaanmu? Jawabannya, gimana kerjaanmu? Puji Tuhan, rame. Ya toh? Lek sepi ngomong apa? Kerjaanmu, ya apa? Ya ini bla bla bla, sepi teman aku. Ucapanmu itu punya kuasa. Tapi kalau kau ditanya, ya apa kerjaan? Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Bakal terjadi nggak? Weh, ingat kata tadi firman Tuhan, perkataanku begitu keluar dari mulutku, dia akan menjalankan perintahku, apa yang kusuruh dan kembali kepadaku. Ini seperti makanya Salomo dalam kitab Amsal itu pernah ngomong, saya pernah kasih sebuah rahasia. Sumpah serapah yang diucapkan itu seperti burung walet, Bapak. Ucapan ini hidup, jadi apa? Kembali, burung walet itu kan kalau setelah terbang cari makan, pulang itu kembali. Makanya orang yang nyumpai orang tanpa ada salahnya, itu ucapannya kembali, Bapak. Berarti apa yang ditulis Salomo ini kan sama dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, usahamu gimana? Jawabannya, engkau diberkati Tuhan. Amin. Kalau ngomong gak ada berkat teman-teman, gak ada berkat. Sudah diberkati Tuhan? Banyak, berkelimpahan. Ada satu studi kasus yang menarik, 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5. Cara orang yang masih 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Masih ingat ceritanya ya? Perlu saya ceritain banyak apa masih ingat? Kamu bayar utang, gak punya apa-apa sama siapa tadi? Elisa ya? Elisa disuruh mengumpulkan bejana kosong. Lalu disuruh nuang ke bejana-bejana itu, minyaknya mengalir terus buat bayar utang. Next, PowerPoint. Pertanyaannya, kapan berkat atau minyak itu berhenti? Hah? Kapan berkat atau minyak itu berhenti? Ketika tidak ada bejana lagi. Kapan berkat atau minyak itu berhenti? Ketika bejananya habis. No. Bapak Ibu lihat lagi ayatnya. 6. Berkat atau minyak itu berhenti ketika anak itu bilang tidak ada lagi bejana. Disitulah minyak itu berhenti mengalir. Karena apa? Ucapan. Coba anak itu misal tak golek no bejana, minyak itu berhenti tidak Bapak? Tapi ketika anak itu bilang tidak ada bejana lagi, disitulah berkat minyak itu berhenti. Berarti apa? Kalau ucapanmu ngomong, usahamu gimana? Wah, persis seperti omongan, itulah yang akan terjadi. Bapak itu kan bojo. Loh ini loh firman Tuhan, apa yang engkau ucapkan itu punya kuasa. Makanya saya pernah bahas, doa yang diucapkan dengan doa di dalam hati itu kuasanya beda, nggak sama. Kalau Bapak Ibu bisa baca
bahasa Ibrani, dan multiple times, so many times Bapak Ibu, banyak sekali cerita-cerita doa yang diucapkan. Ucapan kita ini punya kuasa, beda dengan doa di dalam hati. Makanya sebisa mungkin ketika berdoa itu diucapkan, karena ucapan kita ini punya power. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Allah itu dalam kitab Ibrani disebut Elohim? Itu berasal dari kata El yang artinya kuasa, power. Makanya ucapan kita itu punya power, punya kuasa. Makanya kita Kejadian 1:26 tadi berkata apa? Vayomer Elohim, berkatalah Elohim, Naase Adam Bensalne Ukit Muteno. Mari kita membuat Adam ini sama seperti Elohim, sama seperti kita, berkuasa, punya kuasa. Jadi kalau Tuhan ucapannya punya kuasa, kita pun sama. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Elohim. Jadi kalau engkau ngomong, gimana keadaanmu? Diberkati Tuhan, pasti diberkati. Dan itu berita baik kedua. Yang ketiga, ini ya penting, pegang perintah Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. Kalau engkau berpegang kepada perintah Tuhan, janji Tuhan itu ada dua. Satu, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air ini artinya apa? Hah? Subur berkelimpahan. Artinya apa? Bukan cuma cukup, tapi apa? Berkelimpahan. Yang kedua, apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Yosua 1 ayat 8. Poin aja ya Pak. Yosua 1 ayat 8 bahasa Indonesia ya. Yes. Tidak kelihatan. Di Alkitab aja. Yosua 1 ayat 8. Ini masih bahasa Indonesia masih. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes. Bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu lihat, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Padahal saya pernah bahas di dalam Alkitab, itu tidak mengenal kata beruntung. Bapak Ibu kalau baca dalam kitab Ibrani, bahasa Ibrani aslinya, kata beruntung itu tidak ada Bapak Ibu. Kalau engkau bisa menerima berkat, itu semua dari Tuhan. Jadi apa bahasa aslinya? Ini translate yang berubah dari bahasa aslinya, Yosua 1 ayat 8. Ini bahasa aslinya. Sebab demikian dia Taslia et derakik KVS taskil. Jadi artinya apa? Sebab dengan demikian engkau akan berhasil kemanapun kamu pergi. Engkau pergi dan engkau akan berkelimpahan, bukan beruntung. Jadi dalam bahasa aslinya itu taslia, atau engkau pasti akan berkelimpahan. Jadi kalau Bapak Ibu memegang perintah Tuhan, satu, keadaanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, engkau akan berkelimpahan. Kedua, apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Perintah Tuhan yang mana? Perintah Tuhan yang mana yang Bapak Ibu harus jalankan? Hah? Yang mana? Tuhan bilang yang mana? Semua Bapak Ibu.
semua. Makanya namanya kalau engkau merenungkan Taurat Tuhan, Taurat itu apa? Perintah-perintah Tuhan, bukan cuma satu Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu banyak. Apa ya yang kita ajarkan tiap minggu di sini ini Bapak Ibu, yang saya ngajar ke Bapak Ibu, soal sahabat lah, macam-macam lah. Banyak yang harus kita kerjakan. Keadaanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air berkelimpahan, dan apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Itu berita baik yang ketiga. Yang keempat, ini yang saya udah sering bolak-balik bahas, berita baik yang keempat, tepat sasaran dengan Tuhan. Matius 15 ayat 22-24. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini yang dinamakan pelayanan itu harus tepat sasaran. Tuhan bisa nggak menyembuhkan orang ini? Bisa nggak anaknya? Tapi mau nggak Tuhan? Enggak. Karena Tuhan mau pelayanan itu tepat sasaran. Makanya dosa itu, saya udah bilang, bukan cuma masalah melanggar firman Tuhan, tapi dosa itu kalau engkau tidak tepat sasaran. Next. Yes, bahasa aslinya dosa itu menggunakan kata head dalam bahasa Ibrani. Next, artinya kalau Bapak Ibu meleset dari sasaran, ya. Dikongkon dari diakan jaluk tadi, kongkon dari diakan jaluk tadi kembala. Saya ngomong coba. Dikongkon dari kembala, jaluk jadi penginjil Bapak Ibu. Wah, kalau kasusnya, kongkon jadi bukan maksudnya kita nggak boleh pelayanan semuanya gitu, enggak, tapi kita mesti tahu Tuhan ini maunya kita spesifik di mana gitu. Kalau kau mau spesifik di penginjil, Tuhan misalnya kayak Pak Nason spesifiknya penginjilan dan pelepasan. Pak Nason, Bapak Ibu kalau lihat pelayanannya fokusnya di situ, diberkati. Tapi kalau engkau disuruh jadi diaken, mentengkelek pengen jadi gembala, tepat sasaran nggak? Wah, kayak kasus ini Bapak Ibu. Contoh lagi, bukan cuma masalah pelayanan Bapak Ibu, masalah engkau tertanam itu juga kayak gitu. Disuruh Tuhan, engkau harus tertanam di tempat ini. Misalnya, engkau coba tertanamlah di tempat lain. Apa engkau diberkati? Nah, Bapak Ibu, kalau saya mengikuti kedagingan saya akan mencari gereja yang lebih bagus. Betul? Yang istilahnya cash flow-nya lebih berkelimpah. Wih, mantap. Jadi so mari ibadah makan steak ya. Coba ya. Bisa nggak begini ya, habis ibadah makan steak begini? Bisa. Dia kan? Hah? Bisa ya begini ya? Bisa. Tapi Bapak Ibu lihat, orang yang disuruh Tuhan tertanam di tempat ini, diikuti Bapak Ibu. Lihat tadi hidupnya, diberkati. Pasti diberkati. Karena kita beribadah, kita melayani, kita hidup tepat sasaran. Ini kabar baik yang keempat. Jadi hidupmu ini bukan cuma melayani sembarang kalian melayani, enggak. Melayani pun harus tepat sasaran. Dikasih contoh sama Tuhan. Kau disuruh Tuhan di bidang apa? Setelah di situ pelayanannya apa? Kedua, pelayanannya di mana? Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Kebanyakan orang itu asal ngobrol Bapak Ibu. Dan akhirnya kenapa banyak beberapa orang itu melayani sampai belasan tahun, 20 tahun, hidupnya nggak berubah Bapak Ibu. Berarti kan ada yang salah. Tapi coba engkau memperhatikan sudut pandang Tuhan, kabar baik yang keempat, engkau melayani, disuruh Tuhan melayani, apa engkau kerjakan sesuai dengan permintaan Tuhan, tepat sasaran. Engkau melayani di mana, itu pun juga tepat sasaran. Percaya lihat atau tempat itu. Berapa banyak orang yang hidupnya berubah dari gereja ini?
Serius. Karena gereja ini berdiri bukan kemauan saya, bukan kemauan Bu Yeni, bukan kemauan Pak Aso. Gereja ini berdiri karena kemauan Tuhan. Dan saya udah lihat berapa kali Bapak Ibu, wah orang-orang yang, wah aku nggak mau nolong gereja ini, wah gereja ini, wah. Sama Tuhan dikirimkan yang berkati gereja ini. Yang Tuhan, istilahnya rumah Tuhan ini nggak akan pernah kekurangan. Itu kalau bukan Tuhan siapa? So many people datang sini berganti, tapi rumah Tuhan tetap sama, ya kan? Berapa banyak Bapak Ibu pengusaha yang dulu, wah kalau aku gereja tidak sejalan. Berapa banyak pengusaha yang begitu. Tapi sampai detik ini rumah Tuhan tetap berjalan. Betul? Berapa banyak donatur yang ngomong, wah nggak ada aku gereja ini nggak bisa jalan. Tapi sampai detik ini rumah Tuhan ini tetap bisa berjalan. Bukan hebat saya, bukan hebat Bu Yeni, tapi supaya Bapak Ibu tahu, ini rumah Tuhan yang dari Tuhan, bukan kita yang mendirikan. Ini dari keinginan Tuhan. Jadi kalau engkau misalnya nih disuruh, ini kabar baik yang keempat. Kalau memang Bapak Ibu diperintahkan Tuhan tertanam di sini, tertanamlah di sini. Wes tak percaya, hidupmu pasti berubah. Kalau kau disuruh Tuhan melayani, misalnya jadi diaken ini. Toh diaken sama gembala sama yang persembahan upahnya apa? Sama Bapak Ibu, siapa sih ngomong beda? Kecuali pengkhotbah, yang pengkhotbah kali 2 Bapak Ibu. Kan Paulus pernah ngomong, kepada yang bisa mengajar harus diberikan penghormatan yang lebih. Karena aku sih ngomong ya. Hah? Apa? Penghormatan ya. Penghormatan saja. Tapi yang lain, bodoh Bapak Ibu upaya. Kolektor, bodoh. Gembala, bodoh. Khotbah ya bodoh. Kalau orang buta pengen jadi gembala, kalau orang buta pengen jadi mereka, betul nggak? Nah ini apapun, upahnya sama. Jadi yang berita baik keempat, kalau engkau melayani, kalau engkau beribadah, lakukan dengan tepat sasaran. Jadi inilah berita baik supaya yang miskin boleh menjadi, kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa? 4 ini. Yang pertama apa? Jangan pernah berpikir Tuhan yang butuh engkau, kita yang butuh Tuhan. 2, jaga ucapan. Yang ketiga, pegang perintah Tuhan. Yang keempat, tepat sasaran dalam pelayanan dan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang bagi yang bertugas untuk perjamuan kudus, singer WL, musik, maju ke depan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus atas firman telah kita terima pada malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa, percaya dan mengucap syukur atas firman yang kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan tidak ada satu pun yang kembali dengan sia-sia Tuhan. Bila kabar baik ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk memuliakan dan menyenangkan hatimu. Dan hamba berdoa bagi hamba yang telah melayani hamba ini Tuhan, bila ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu, yang harum di hadapanmu ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu dan harta dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu dan juga keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Biar hamba boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, hamba berdoa juga bagi perjamuan kudus yang akan kami terima. Hamba berdoa baik bagi yang melayani dan yang dilayani. Hamba percaya Kau menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa percaya sebelumnya. Haleluya. Walau
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku Saya mengundang pakai tangan dilayani bersama-sama di nama Yesus. sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita, dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari jemaatku, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang tidak bisa coba katakan haleluya. Shalom Maria, 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 Shalom Maria, Maria,
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri genapi karyamu. Lama kita nyanyikan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi kita katakan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puas hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ya Tuhanku Yesus, sama berdoa, percaya dan mengucap syukur Tuhan atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada malam hari ini. Hamba percaya bila melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Hamba percaya mempunyai masalah atau beban berat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit, hamba percaya kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu, dan biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau, dan Engkau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli Gereja Betania Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara.